Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu associative array. Sebelumnya minta maaf hari ini saya nggak bisa masuk karena ada urusan yang mendesak. Jadi saya buatkan dari video saja. Jadi apa sih associative array itu? Associative array ini adalah array yang indeksnya tidak menggunakan nomor atau angka. Indeks array asosiatif berbentuk kata kunci. Jadi seperti ini. $artikel array judul. Nah, judul ini apa? Nilainya adalah belajar pemrograman PHP. Jadi di sini judul ini udah sama kayak apa ya? Kayak variabel yang menyimpan nilai dari belajar pemrograman PHP. Sedangkan penulis ini nilainya adalah petani kode view. Nah, ini view adalah view variabel atau data ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah sebuah data dan ini adalah nilainya. Sebelumnya kita kan kalau melakukan pemanggilan array itu kan seperti ini nih. Array kayak gini 0, 1, 2. Nah, di array asosiatif ini kita sudah tidak menggunakan pemanggilan angka, tapi kita menggunakan pemanggilan dari variabel atau data yang seperti judul penulis view tadi. Jadi seperti ini ya, artikel judul oleh penulis view berapa. Nah, di sini pada array asosiatif kita menggunakan tanda sama dengan lebih dari ini sama kayak tanda panah ya. Untuk mengasosiasikan sebuah kata kunci dengan isi array. Selain menggunakan tanda sama dengan lebih dari, kita juga bisa menggunakan tanda seperti ini. Nah, ini kalau kayak gini array-nya itu terbatas ya. Jadi misalkan kita pengen bikin email subjek, jadi harus bikin email subjek. Lebih simple seperti ini, artikel, judul. Nah, kalau pengen nambah lagi, tinggal ditambahin lagi di bawahnya nanti. Judul, penulis, view. Kayak gitu. Tapi ini juga bisa sama aja sebenarnya. Nah, di sini kita menggunakan echo. Kenapa kok echo bisa berhasil? Karena di sini adalah langsung artikel variabel atau data judul. Ini sama kayak kita memanggil kalau yang sebelumnya ini artikel 0. Terus artikel 1, artikel 2, indeks ya. Oh ya, ini indeks namanya ya. Indeks judul, indeks penulisan, indeks view, bukan 0, 1, 2 lagi. Nah, ini kenapa pakai printf? Karena di sini adalah langsung dalam bentuk array-nya. Kalau di sini kita echo-nya adalah echo email subject, maka berhasil. Tapi kalau kita tanpa array-nya, maka kita harus pakai perintah printf. Jadi cuman $email itu harus pakai perintah printf ya. Kalau menggunakan indeksnya kayak array-nya subjek ini cukup pakai itu berhasil. Nah, seperti itu. Itu adalah array asosiatif. Ada pertanyaan? Kalau ada nanti silahkan ditanyakan pas melalui WA ya. Langsung kita coba di bagian percobaannya ya. Nah, sebelumnya kan kita menggunakan array-nya seperti ini. Ini array biasa. Nah, sekarang kita belajar associative array. Kita buat dulu array-nya ya. Contoh array apa ya namanya? Kayak tadi aja, $artikel sama dengan array
indeks judul. Nah ini harus ya, ini wajib nih. Jadi sama aja, judul ini memiliki nilai apa, nilainya adalah misalkan panduan junior web programming. Setelah ini harus koma. Indeks selanjutnya adalah penulis. Contoh penulis misalkan di sini Cahya SW, sama lagi, dan di sini adalah tahun 2023. Nah setelah selesai gini, cukup gini aja. Yang terakhir tidak perlu koma. Yang terakhir nggak perlu koma ya. Cara menampilkannya seperti apa? Cara menampilkannya bisa seperti ini. Echo $artikel judul indeksnya. Coba kita tampilkan. Kita refresh. Nah, panduan junior web programming. Misalkan biar itu tambahin BR, di depannya kita tambahin kata judul buku adalah pengarang adalah, di sini juga penulis. Oh ya, ini penulis ya, dan pengarang, penulis. Dan yang terakhir adalah tahun terbit, tahun. Oke, kita simpan dan kita coba tampilkan. Nah, judul buku adalah panduan junior web programming, penulis adalah Cahya, tahun terbit 2003. Jadi seperti itu ya. Terus misalkan nih ada yang tanya, Pak gimana kalau di dalam arraynya ada 2 judul? Bisa, kita coba nih bareng-bareng. Jadi di sini kita tambahin kurung siku lagi, kurung siku. Di sini kita tambahin kurung siku lagi. Nah seperti ini jadinya. Kita rapikan dulu. Seperti ini jadinya. Kita coba ya. Ini koma, kita tambahkan lagi. Nah, $judul, panduan belajar array, penulis SW, tahun 2022. Kita coba ya. Ini ada 2 judul, maka jika ditampilkan seperti apa? Kita tes. Error, undefined array key, judul, penulis, tahun. Jadi di sini nggak bisa ya. Hasilnya adalah error. Gimana caranya? Kalau ada 2 gini, berarti ya harus bikin array baru, artikel 2 kayak gitu. Tapi kalau kita coba dulu kalau menggunakan for each ya. Kita coba dulu kalau menggunakan for each. Kita komen aja deh. For each artikel $k. Kita coba itu $k. Kita save. Nah tetap nggak bisa. Array to string. Nah
nggak bisa pakai itu, berarti kita harus menambahkan, harus kita panggil ini nih indeksnya. Contoh, kita panggil indeksnya judul, kita save, kita jalankan. Panduan junior web dan panduan belajar array kita rapikan dulu. Atau enggak ini kita copy aja, set copy, kita luruskan biar rapi, biasakan rapi ya. Nah di sini bukan artikel lagi, artikel kan nama array. Nah array ini kan sudah ditampung ke variabel key, jadi artikel di sini kita ganti key. Nah di sini kenapa kita manggilnya judul, enggak guys saja, karena di sini adalah array asosiatif, asosiasi. Makanya kita panggilnya indeksnya adalah namanya, judul, bukan lagi angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Kita save, kemudian kita tampilkan. Nah muncul semua ya. Judul buku adalah panduan junior web programming, penulis adalah Cahya, tahun terbit 2003. Judul buku adalah panduan belajar array, penulis adalah Cahya SW, tahun terbit 2022. Seperti itu. Kalau kita ingin menambahkan variasi juga bisa. Misalkan di sini kita tambahkan dolar nomor sama dengan 1. Nah, di sini kita tambahkan incrementnya dolar nomor plus. Biar apa? Biar nanti setelah ngulang itu nomornya bertambah. Kita taruh di mana ini Pak? Kita taruh di sini, judul buku 1 nomor, seperti ini ya. Kita coba tampilnya seperti apa. Nah, judul buku 1 adalah panduan junior web programming, penulis adalah Cahya SW, tahun terbit 2003. Judul buku 2 adalah panduan belajar array, penulis adalah Cahya SW, tahun terbit 2002. Ini array asosiatif. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau ada silahkan by WA di grup ya. Oke, selanjutnya adalah silakan dicoba dulu ya. Silakan ini dicoba dulu. Kalau bisa hasilnya seperti yang saya contohkan tadi. Ingat ya, jangan asal ngetik. Diketik dan dipahami. Kemudian materi selanjutnya adalah masih tetap masalah array, tapi di sini adalah array multidimensional array. Apa itu multidimensional array? Array yang memiliki dimensi lebih dari satu, biasanya digunakan untuk membuat metrik, grafik, atau struktur data rumit lainnya. Kita nggak perlu yang rumit-rumit ya. Jadi metrik kayak seperti ini ya, kayak matematika dulu, array 1, 2, 3, 4. Jadi yang maksudnya multidimensi itu di sini ada lebih dari satu nilainya, 2, 3, 4. Ini dalam satu array ada 3 indeks, 7, 5, 0, 3 indeks, 4, 3, 8, 3 indeks. Nah, cara mengaksesnya, misalkan kita ingin mencari angka 7, gimana? Metrik 1, 0. Ya kan? Kenapa metrik 1, 0?
karena di sini adalah array pertama di sini adalah array 0. 2, 3, 4 ini adalah array 1, tapi dia berada di indeks ke 0. Nah, 750 ini adalah di 750 ini adalah array indeks array ke 1. Kalau ini 0, ini 1, dan 438 ini adalah indeks array kedua. 750 ini adalah posisinya adalah indeks ke 1, sedangkan 7 adalah indeks ke 0. Kenapa 0? Karena 7 ini adalah indeks 0, 5 indeks 1, 0 indeks 2. Jadi ini di dalam array ada array ya, multidimensi. Tapi ini jarang muncul, hanya pas kondisi tertentu saja. Nah, ini modelnya adalah array multidimensi. Jadi misalkan ada sebuah nama mobil Volvo, stoknya 22, keluarnya 18. Contohnya seperti ini ya. Array. Nah, di sini ada array. Di dalamnya array. Ada array lagi, ada array lagi, ada array lagi. Seperti itu. Jadi array dalam array. Tuh. Manggilnya seperti ini, pusing kan? Pusing. Nah, untuk menampilkannya juga for dalam for, looping dalam looping. Ini yang array multidimensi itu. Jadi array multidimensi ini adalah array dalam array, gampangannya seperti itu. Perlu kita contohkan? Oke, tunggu saya lihat dulu ya. Oke, kita contohkan yang ini ya. Kita contohkan yang car ini. Nah, ini kita komen dulu. Kita komen dulu. Kita kasih komentar ya. Array standar. Nah, di sini array apa itu namanya tuh? Asosiatif. Yang ketiga adalah array multidimensi. Nah, saya sambil cas dulu ya. Oke, kita contohkan adalah mobil, array mobil, array. Nah, di dalam array ada array lagi, misalkan apa? Toyota. Toyota ini stoknya berapa? Misalkan stoknya jangan Toyota, Innova aja. Innova stoknya ada 20, terjualnya 5. Koma, jangan lupa koma. Kemudian kita membuat array lagi, misalkan apa? Selain Innova, misalkan Yaris. Kita punya stok 10, terjualnya 2. Bikin satu lagi array Jazz, jangan Fortuner aja.
kita punya stok 50, terjualnya 20 ini ya. Nah, cara menampilkannya gimana? Kita pakai for saja ya, biar simple kita pakai for. For bisa, for each juga bisa. Sebentar. Kalau pakai for each berarti nggak bisa. Kalau pakai for each itu berarti nanti $k. Kita coba ya pakai for each dulu ya. For each mobil $k saja. Kita coba each $k. Kita tampilkan apakah muncul. Array to string. Oke. Array to string berarti dia nggak mau pakai each, berarti coba biar gampang print r. Print $k munculnya apa dia? Berarti kalau ada muncul array 0 innova 1, nah berarti ini pakai array index ya. Array index yang array standar. Nah, kita tampilkan. Berarti bisa juga, berarti kita pakai for aja ya, gampangnya. For. Jangan lupa kayak gini awalan $. I sama dengan 0. Kenapa 0? Karena indeks saya adalah dimulai dari 0. $i kurang dari berapa ya? Ini arraynya ada 3, berarti kurang dari 3. Kalau di count bisa Pak? Bisa. Contoh kita count ya. Count $mobil. Nah, yang terakhir ada incrementnya. Nah, di sini ada baris echo, baris $i, baris 0, indeks 0. Nah, kita echo lagi nih, for lagi nih, for. Nah, jangan i lagi ya, karena tadi kan udah i. Rupanya setelah IC tetap dimulai dari indeks 0 dan C kurang dari sama dengan 3. Kenapa 3? Nah, ini C ini adalah kita ganti. Kalau yang for pertama itu kita menampilkan yang ini. Nah, yang array ini ya. Di array pertama ada 3 array. Nah, sedangkan for yang kedua ini adalah menampilkan yang array di dalam arraynya, nilai yang di dalam arraynya ini. Nah, ini berapa indeksnya? Nah, ini indeksnya ada 0, 1, 2. Jumlahnya jadinya 3. Kenapa kok nggak count lagi? Kalau count, variabelnya apa yang di count? Nah, makanya manual 3 gitu ya. Nah, menampilkannya juga agak rumit nih. Jadi, menampilkannya $mobil
Yang pertama adalah kita ambil yang array yang ini, 3 ini, berarti array baris ke I. Yang kedua baru $J di dalamnya sini. Terus biar rapi tambahin BR. Nah, selesai. Kita coba tampilkan. Nah, baris ke 0 adalah Innova 25, baris 1 Yaris. Nah, kita rapikan ya. Kita rapikan dulu. Kita rapikan jadi bukan baris jadi ya. Mobil stok 1 aja, stok 1. Kita kasih BR. Stok 1. Stok 1 adalah Innova. Ya kan tadi kan Innova. Nah, kemudian di bawahnya adalah berarti ini jangan dikasih BR. Ini dikasih spasi aja. Sedangkan yang di sini baru itu BR. Kenapa BR ditaruh di sini? Nggak di dalam sini? Karena BR ini adalah ganti baris. Jadi pas ganti barisnya itu pas stok selanjutnya. Oke, lanjut kita cek. Nah, stok 0. Stok pertama ya ini ya, Innova 20. 5 stok pertama Yaris 10 2. Nah, seperti itu. Paham? Multidimensi. Kalau tidak paham bisa ditanyakan melalui WA. Oke, berarti sekarang tugasnya adalah silahkan kalian membuat form HTML. Nah, form HTML-nya itu seperti apa? Nanti saya share by foto saja karena belum saya bikin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang paham silakan WA di grup ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.